Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, di Inti Cerita Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info video terbaru. Melihat musisi profesional mempertunjukkan keahliannya memainkan alat musik bakal senantiasa mengundang decak kagum siapapun. Terlebih lagi jika lagu yang dimainkan memiliki tingkat kesulitan amat tinggi. Saat orang-orang merasa begitu takjub akan keahlian bermusik yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, kabar kalau musisi tersebut mendapatkan bakatnya dari iblis pun lantas bermunculan. Berikut ini adalah musisi terkenal yang konon bisa mahir bermain musik karena menjual jiwanya ke iblis. Robert Johnson. Robert Johnson adalah musisi asal AS yang hidup pada tahun 1911 hingga 1938. Ia dikenal sebagai salah satu pemain gitar terbaik pada masanya. Sampai-sampai majalah musik Rolling Stone menobatkan Johnson sebagai gitaris terbaik kelima dalam daftar 100 gitaris terbaik versi mereka. Johnson juga dikagumi karena ia dipandang sebagai tokoh yang mendongkrak popularitas aliran musik blues. Namun di balik kegemilangannya tersebut, tersembul pula cerita negatif mengenai Johnson. Ia dirumorkan membuat perjanjian dengan iblis supaya bisa menjadi musisi handal. Rumor itu sendiri beredar karena saat masih duduk di bangku sekolah menengah, Johnson tidak dianggap sebagai orang yang mahir bermain gitar. Hingga kemudian saat ia sudah berusia 18 tahun, Johnson secara tiba-tiba menunjukkan keahlian bermain gitar yang luar biasa. Popularitasnya di dunia musik pun ikut meroket dalam sekejap. Orang-orang yang pernah mengenal Johnson lantas bertanya-tanya bagaimana ia bisa mahir bermain gitar dalam waktu singkat. Johnson sendiri secara terang-terangan mengaku kalau dia memang membuat perjanjian dengan iblis supaya ia bisa mahir bermusik. Menurut klaim Johnson, saat ia sedang merasa depresi pada usia 18 tahun, tiba-tiba saja ia bertemu dengan sosok iblis dalam pikirannya. Iblis tersebut kemudian menawarkan bakat musik pada Johnson jika Johnson bersedia menumbalkan jiwanya. Tawaran tersebut disetujui oleh Johnson. Namun kisah misterius mengenai Johnson masih belum berhenti sampai di sana. Saat ia tengah berada dalam puncak popularitasnya, Johnson tiba-tiba meninggal dalam usia 27 tahun akibat sebab yang belum jelas. Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini adalah nama dari musisi asal Italia yang hidup pada tahun 1692 hingga 1770. Ia dikenal sebagai salah satu penggubah lagu sekaligus pemain biola terbaik pada masanya. Namun meskipun memiliki keterampilan yang menonjol di bidang musik, Tartini juga memiliki sisi negatifnya sendiri. Ia dikenal memiliki kepribadian yang emosional dan meledak-ledak. Tartini juga merasa sangat terobsesi akan bakatnya sendiri. Ia senantiasa membanding-bandingkan keahlian bermusiknya dengan keahlian bermusik orang lain karena ia tidak mau dianggap lebih inferior dibandingkan musisi lain. Hingga pada suatu hari, Tartini tanpa sengaja mendengar permainan biola musisi lain. Tartini merasa begitu terkesan sekaligus shock akan permainan biola yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Saking terpukulnya, Tartini dikabarkan sampai mengalami depresi. Tartini kemudian mengurung diri di ruangannya hingga belasan jam setiap harinya supaya ia bisa bermain biola dengan lebih baik. Suatu hari saat Tartini sedang tertidur lelap usai berlatih keras, Tartini konon didatangi oleh iblis atau setan dalam mimpinya. Iblis tersebut mengklaim kalau ia bisa mengubah Tartini menjadi pemain biola terbaik di dunia jika Tartini bersedia mengorbankan jiwanya. Tartini lantas meminta iblis tersebut untuk memainkan biola di hadapannya. Iblis tersebut kemudian memainkan biola di hadapan Tartini dengan melodi dan keterampilan yang tidak pernah disaksikan oleh Tartini sebelumnya. Saat Tartini terbangun, Tartini konon masih bisa mendengarkan alunan nada-nada yang dimainkan oleh sang iblis di dalam kepalanya. Maka, Tartini pun kemudian bergegas mengambil kertas dan menuliskan kembali partitur dari lagu tersebut. Lagu tersebut kelak menjadi salah satu lagu yang paling terkenal dari Tartini. Karena Tartini konon bisa menciptakan lagu ini berkat bantuan iblis, lagu ini juga dikenal dengan nama Devil's Thrill Sonata. Tartini sendiri dalam satu kesempatan mengaku kalau lagu yang dimainkannya ini masih belum sebaik dengan lagu yang dimainkan oleh setan dalam mimpinya. Terima kasih buat kalian yang sudah selesai menonton video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan dapat menambah wawasan sahabat semua. Akhir kata saya pamit undur diri,
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, agar dapat terus berkembang, dengan cara like, komen dan subscribe channel ini. Salam inti cerita dan sampai jumpa.